bimbingan pada kesempatan kali ini. Mari kita buka dengan sedikit Fatihah. Ala ini walaupun itu surah Al-Fatihah. Dengan demikian maka acara ini bisa dilanjutkan. Rekreasi untuk refreshing, karena kalau sudah kos ya di luar, biasanya kemudian kalau masuk ke rumah itu sebagai ya mahattah, bahasa Arabnya mahattah itu adalah terminal, bisa terminal ruhiyah, terminal jasadiyah, juga terminal fikriyah, pikire ya iso ngerem, jasate badane ya iso leren, ya ruhiyae ya iso neng semake utawi tentrem. Nah ini semuanya ya ini hanya bisa ya dipenuhi kalau orang itu punya rumah tangga. Karena itu rumah tangga itu dalam Quran itu ayatullah, yaitu ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, ayatullah, yaitu ayat-ayat Allah, Allah itu maringi dumateng jenengan ya, yaitu apa? Ikatan makhlukai perkawinan itu yang aswajan, saling berpasang-pasangan. Litas kunu ilaiha, supaya jenengan itu gadah sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, supaya jenengan gadah mawaddah, cinta yang menggelora. Rahmah itu adalah welas asih atau kasih sayang. Jadi kalau sudah tenang, hati sudah mulai cinta, ya cinta sudah mulai menggelora, dan ini kemudian dirawat dengan kasih sayang. Kalau enggak, nanti bisa terjadi gegeran. Ingat ya, cinta itu hanya bertahan sampai 2 tahun, Bapak Ibu semuanya. Kalau cinta ya sudah melekat, tai kucing pun bisa rasa coklat. Ini biasanya hanya berlaku ya 2 sampai 4 tahun. Setelah itu kemudian ada kehambaran. Nah kehambaran itu harus kemudian jangan sampai menjadi pada titik nadir sehingga kemudian mengganggu komunikasi tadi, sehingga jenengan harus mempunyai kekuatan yang namanya refresh, bisa menyegarkan kembali. Dan yang bisa menyegarkan kembali itu adalah kalau kita satu mempunyai anak, ada ikatan. Yang kedua, rumah tangga itu bisa menjadi penyokong jenengan, sehingga secara pikiran, secara jiwani dan secara badani jenengan itu terpenuhi. Paham ya ini? Retaknya rumah tangga itu karena apa? Egoistis. Kalau egoistis pasti melahirkan posesif, rasa memiliki. Kayak Tamagotchi, tahu ini Tamagotchi. Ya, kalau ada apa-apa itu dipantau terus ya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah saling curiga. Nah inilah yang nanti akan membuat ya jenengan itu menjadi tidak sehat, dan wanita itu tidak sehat secara mental, secara pikiran, bisa dibaca pada kesehatan reproduksi. Paham ya? Misalnya saja jenengan itu stres, ya nanti akan terjadi pendarahan yang terus menerus, itu kan kesehatan reproduksi. Dalam bahasa Arab namanya al-irkun dasas, kekuatan pikiran itu bisa mengganggu kesehatan reproduksi. Irkun itu adalah pecahnya pembuluh darah di rahim. Dasas itu adalah pengaruhnya itu dari pola pikiran kita. Misalnya jenengan gegeran, nggak mau terbuka. Biasanya kan kalau suami istri kan bisa ngedoroso, bisa saling mengungkapkan. Yang satu introvert, yang satu ekstrovert. Nah ini repotnya nanti. Yang satu tertutup, yang satu terbuka. Yang satu punya kawan yang banyak, yang satu itu pengenannya yang ngomahai. Kalau ini nggak dijembatani, nanti sering terjadi konflik yang namanya salah paham. Pada wanita ini biasanya sering terjadi adalah rasa kata, sering tiduran, sering pusing sebelah, mahnya gampang kumat. Kalau tak bangun tidur itu nyeri semua pada punggung. Nah ini hati-hati. Ya kalau sudah ada gejala itu berarti kemungkinan itu dengan dalam keadaan tegang tadi. Apalagi kemudian ya terjadi banyak sekali pendarahan atau pendarahan sedikit ya tapi sering. Ya, namanya fluxus itu bisa sedikit-sedikit ya, tapi jangka panjang. Ada yang banyak ya, kemudian berkepanjangan.
Ada juga yang kemudian spotting itu kadang pendarahan, kadang enggak. Kalau sudah ada pendarahan seperti itu, nah ini biasanya penyebabnya hormonal imbalance atau ketidakseimbangan hormon. 90% itu dipicu karena sistem psikis kita. Sistem psikis. Apalagi non sewu ini yang usianya antara 25 sampai 30 ada. Ada ya? Yang 30 sampai 40? Ada. 40 sampai 50? Tidak ada ya? Ya, jadi sampai 30 40 ya. Jadi kalau 30 40 ini biasanya lebih settle. Tapi kalau antara 25 sampai 30 ini harus banyak mengalami turbulensi. Tahu ya turbulensi? Pesawat itu kalau terbang ke atas itu kalau ada awannya banyak itu kan bergetar ya. Jadi kalau usia 25 sampai 30 itu sering terjadi turbulensi karena apa? Pada waktu itu sama-sama punya cita-cita yang sama tingginya. Waktunya bangun omah, waktunya punya anak, waktunya kemudian memelihara anak. Kebutuhan itu terus banyak sekali banyak. Kalau sudah 30-40 biasanya ya sudah sebelumnya itu sudah bekerja, jadi agak ya lebih mapan ya. Tapi kalau yang 25-30 ini nanti ada turbulensi. Nah ini jenengan harus siap. Karena kalau siap ini nanti bisa mengganggu sistem reproduksi. Ada juga pasien saya itu tidak punya anak lama, 10 tahun dia menikah tidak punya anak. Kemudian saya deep interview ya, ujung-ujungnya apa? Oh ternyata sungkan dari karena dia hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Ya, aku kagum saya mak gerodak ini apa namanya peratapan anak tiri. Paham ya ini ya? Ini masalahnya kecil. Kan tidak apa-apa memang ya. Kalau jenengan itu kemudian begitu sering kemudian harus membuka komunikasi dengan mertua atau orang tua. Kadang-kadang orang tua itu wong Jawa itu kan extended family ya. Extended itu kan keluarga besar gitu loh ya. Bukan nuklear family. Kalau di barat kan nuklear ya. Kalau umur 17 tahun ke atas harus bebas ya. Kalau di sini enggak, itu keluarga besar. Lalu sak kota ya, omah kok dewi-dewi semangat gitu kan. Itu yang kini ngatain ibu bapak dulu. Ya, ibu bapak ya terus dewean, anakmu nunggoni. Memang enak ya nunggoni wong tua kelihatannya. Tapi harus mangannya sungkan. Apalagi nek pas satu keramas itu badannya jalan-jalan. Nah seperti ini nanti akan membuat jenengan tertekan ya. Banyak sekali pasien itu yang sulit mempunyai anak gara-gara mereka itu nah ini jenengan harus berani menjembatani. Lebih baik kontrak sendiri ya, tapi mungkin punya kebebasan tapi sering ziarah atau silaturahim ke orang. Misalnya begitu ya. Ini salah satu terobosan saja supaya nanti kalau sudah mengganggu sistem reproduksi itu nanti sulit untuk punya anak. Apalagi orang-orang sekarang kadang-kadang menunda ya, disuntik dulu dengan pil KB atau dengan menggunakan susu. Semuanya KB dan bentuk hormonal dilakukan sebelum punya anak, itu nanti punya anak lagi sulit. Paham ya? Punya anak lagi sulit karena apa? Gangguan hormon ya. Sekarang itu banyak sekali diet yang nggak sehat kan. Kalau jenengan makan tuh hampir semuanya kan fast food kan. Nah fast food itu akan membuat paha jenengan kalau tidak olahraga itu mendempet ini. Jadi sering kemudian menderita gatal. Kalau gatal itu pada sekitar selangkangan itu yang terkena mesti skrotumnya. Karena skrotum itu kulitnya yang paling halus. Itu diobatnya apa saja sulit, ya sulit ya. Nah itu cara mengobatinya bagaimana? Jenengan harus mengurangi berat badan, banyak mengkonsumsi sayur, lalu diobati dengan apapun bisa. Paham ya? Jadi dengan menggunakan itu. Kelenjar prostat ini adalah yang memberikan cairan sehingga sperma itu warnanya putih. Ya. Jadi kalau sperma itu cendolnya, cairannya itu duduhnya itu prostat ini. Jadi kalau jenengan nggak pengen kena prostat, nggak dipasang selang ketika usia 60-70, maka jenengan harus rutin untuk melakukan hubungan seksual. Paham ya ini ya? Nek nggak rutin, jenengan nanti barang sih nggak digunakan suwi, ya. Suwe itu berfungsi hanya digunakan untuk nguyuh, ya. Itu suwi, ya, fungsinya akan berkurang. Karena
jenengan supaya tidak terkena prostat, jenengan harus teratur. Kita usia di atas 40 itu 2-3 kali seminggu sudah cukup. Ketika seminggu ada belas ya. Ini nanti akan membuat jenengan itu prostatnya tetap sehat. Ini pada perempuan itu jauh lebih rumit lagi, ya, jauh lebih rumit. Nah, untuk menjaga kesehatan jangan sampai kemudian menggunakan sabun, karena sabun itu sifatnya basah. Kalau basah itu mengenai daerah vagina atau vulva itu sering menimbulkan rasa gatal, iritasi. Tahu ya, asam dan basah kalau bercampur kan jadi garam. Nah, garam itu mengiritasi kulit nanti. Jadi dengan harus hati-hati. Sekarang itu banyak sekali vaginal gauze atau pembersih vagina, itu diperiksa dulu pH-nya berapa. Kalau pH-nya itu terlalu basah, itu nanti berbahaya bagi kesehatan kulit pada vulva dan vagina. Kalau terjadi penyumbatan, itu sering terjadi bengkak pada kelenjar Bartholin, namanya Bartholinitis. Kalau Bartholinitis itu berkembang lagi terjadi infeksi, bisa terjadi yang namanya karbunkel, yaitu adalah seperti udunan. Kalau udunan itu septalnya cuma satu, kalau karbunkel itu berseptal-septal. Jadi kalau dicoblos sini masih tumbuh, coblos sini masih tumbuh, hanya berseptal-septal. Karena itu kenapa? Kadang-kadang sulit ya, kadang-kadang untuk mengambil daripada karbunkel itu terpaksa dikerok semuanya. Nah, ini agak lama memang. Ya, pada wanita yang sering terkena menggunakan banyak sekali alat kosmetik, ini kadang-kadang malah berbahaya karena sering menimbulkan banyak infeksi pada kulit. Pada infeksi yang mengenai indung telur seperti penyakit menular seksual, ini sering membuat terjadinya sumbatan pada daerah ini, namanya tuba fallopiae. Jadi setiap bulan wanita itu ngendok. Kapan ngendoknya? 14 hari sebelum men berikutnya. Jadi jangan pengen anak lanang ya, sebelum men berikutnya 14 hari tembak pada waktu itu. Yo kok gesek 3 dino ya anaknya wedok. Ya. Karena ketika sperma itu masuk, dia hidup di fornik itu selama 3 hari. Ya, hidup di fornik selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu yang tinggal kromosomnya itu tinggal yang X. Tapi tembakan pertama itu langsung masuk itu Y. Kalau X dan Y jadi anak laki-laki. Sampai ini ya. Tak coba, alhamdulillah ya, pas terus. Ya, anak saya 6. Ya. Yang papa sih tak untan memang laki-laki lah. Ya, yang 2 baru perempuan. Ya. Ini caranya ya gitu. Jadi 14 hari sebelum men berikutnya itu adalah waktu wanita itu ovulasi pas ngendok. Jadi kalau kesulitan untuk kemudian melahirkan anak, dipapak saja pada waktu ya ovulasi itu. Sehingga nanti sekali menikah 1 bulan langsung matang. Berarti tipis sih Pak. Ya, karena sudah tahu baru belajar ilmu reproduksi, nah nanti bisa dicoba. Tapi sudah saiki. Sebenarnya Pak Pembunuh. Ketika ovulasi ini keluar telur ini. Keluar kemudian dia nunggu sang pangeran itu di sini. Kalau ada sperma masuk lewat sini, maka sperma yang paling cepat itu yang nanti akan membuai. Begitu sperma itu masuk ke dalam ovum, maka ovum itu langsung menutup, sehingga tidak ada lagi sperma yang masuk. Tapi kalau detiknya podo, 2 sperma itu kok masuk bareng, kecepatannya bareng, ya, kayak Valentino Rossi, bareng. Ketika masuknya bareng, ada 2 sperma yang masuk dari 1 indung telur, kayak jadi kembar nanti. Kembar 2 saat 1 telur. Karena telurnya cuma 1, spermanya cukup berbulan lorong masuknya bareng. Nah, itu berarti kembar ya 1 telur. Tapi yang ibu subur kanan kiri oke. Ya. Kanan kiri mengeluarkan indung telurnya mengeluarkan 1 ovum. Nah itu nanti akan kembar beda telur. Ini nanti bisa laki perempuan tergantung kromosom yang masuk tadi. Tapi ingat, kalau pas waktu 14 hari sebelum men itu kebanyakan laki-laki. Tapi kalau kemudian 3 hari, ya biasanya perempuan. Ya, kalau kita mau ngepas nih, monggo hitung siklus menstruasi. Nanti kalau sudah ketemu 14 hari sebelum men berikutnya,
lakukan strategi tadi. Ini mulai berfungsinya reproduksi itu pengaruh hormonal terjadi pada usia 9 sampai 16 tahun. Tapi sekarang anak-anak kita itu kalian lihat Bollywood sama drakor, itu menstruasinya bukan 9 lagi tapi 7 tahun. Kemarin ada siswa SD 7 tahun sudah menstruasi. Bingung ya, kok udara itu ya 7 tahun sudah menstruasi karena apa? Berangas hormonnya. Terlalu banyak lihat film drakor itu. Karena itu kalau jangan punya anak, jangan dibiarkan dia nonton film itu sendiri. Harus ada guardian atau pendampingan. Di style SpongeBob pokok ya, kartun gitu loh. Jangan kemudian drakor, itu nanti akan cepat dewasa. Perkembangan sangat pesat ya, tergantung pada genetis. Pada pubertas pada laki-laki, testosteron dan androgen. Ada mitos yang mengatakan kalau sering masturbasi atau melucu ya, itu nanti kemudian apa? Dengkulnya apa? Kopong terus produk itu mitos itu. Paham ya itu ya? Jadi mitos. Jadi kalau kemudian dia itu masturbasi, sing bahayanya apa? Cuma satu, dia sulit nanti memuaskan istrinya. Karena preokupasinya, konsentrasinya itu hanya dia nikmat kalau dengan menggunakan tangan. Ya mana? Namanya nikah bilyadi. Nikah dengan menggunakan tangan. Nah, itu nanti kalau tidak cepat. Kemudian aroma yang paling cepat menimbulkan gairah seksual itu sebenarnya bau badan. Paham ya? Yang dengan rodok impoten didik ya, dan rodok gereng itu bau badan istrinya. Ya, karena itu di mana? Di Prancis itu ada rumah mode itu yang membuat khusus parfum dari keringat. Harganya ratusan juta. Lalu yang ngomong keringat akeh terus Prancis ya. Ya, ini salah satunya saja. Jadi ternyata kalau seseorang itu kemudian ya melakukan hubungan seksual, ini harus kemudian dijaga supaya harmonisasi tadi tetap terjaga. Bagaimana? Komunikasi. Sekali lagi komunikasi, jangan kemudian ada ya tidak diutarakan sehingga menimbulkan ganjalan psikis. Kalau pada perempuan itu estrogen dan progesteron. Nah, ini nanti ciri sekundernya seperti ini. Pada perempuan, hormon estrogen itu sering meninggi sekali. Sehingga wanita itu ada tipe estrogenik dan tipe progesterogenik. Kalau tipe estrogenik ini biasanya panggulnya itu lebar. Jadi kemungkinan punya anak lebih besar. Tapi kalau kemudian lencir, panggulnya itu lurus, itu namanya progesterogenik. Itu kalau punya anak agak sulit. Nah, kalau kita melihat seperti itu, nanti pemilihan KB-nya berbeda. Jenengan kok kemudian tipe progesterogenik, kok KB-nya menggunakan hormon yang mengandung banyak progesteron, itu nanti punya anak lagi sulit. Nah, ini yang sering terjadi. Tidak dikonsultasikan dengan ibu bidan. Paham ya ini ya? Jadi dengan tipenya itu progesterogenik, lencir begitu, dilihat dulu KB-nya. Progesteronnya di proferannya lebih tinggi mana ini Bu? Karena jenis-jenis KB itu berbeda. Nah, nanti pas jenengan pengen punya anak pegat daripada suntik KB, loh kok enggak dia anak suri? Nah, ini terjadi gangguan hormon. Makanya keliru memilih suntik atau pil KB. Ya. Permasalahan pubertas ya seperti ini sering terjadi. Dan menstruasi itu adalah meningginya estrogen, meningginya progesteron pada titik tertentu itu nanti akan mengelupas saluran. Jadi sel telur itu kalau kemudian cuma ngendon di ampula patri tadi yang di pojokan tadi, kok nggak ada pangeran yang datang, nggak ada sperma yang datang, maka dia menangis. Menangisnya itu kemudian mengelupas endometriumnya berupa apa? Darah men. Paham ini ya? Darah men yang normal itu 30 cc. Kalau di atas itu terlalu banyak bisa menimbulkan anemia. Nah ini yang harus dijaga. Karena ternyata wanita itu mainnya banyak atau sedikit tergantung pada psikisnya. Ketika psikisnya terganggu, mainnya itu banyak sekali. Jadi sering kemudian kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Karena itu ya harus dijaga kesehatan reproduksi. Caranya bagaimana? Ya status mental harus stabil,
kemudian asupan gizi itu harus stabil, dan kemudian jangan sampai kalau ada masalah tidak cepat terselesaikan. Misalnya pendarahan terus menerus, nah itu penyebabnya hormonal, tapi juga karena ya, organik. Nah, organik itu sering apa? Tumor itu adalah mioma, ini harus cepat diambil. Kalau nggak diambil sering menimbulkan pendarahan yang banyak. Karena itu ketika kemudian menikah, kalau ada gangguan reproduksi ya cepat-cepat diperiksakan. Ini benar fungsional karena hormonal atau psikis, atau karena organik ya karena mioma atau tumor. Permasalahan yang terkait menstruasi, emosi yang labil, malas, kemudian makan meningkat. Ya ini hati-hati. Jadi wanita itu kalau marah itu lebih menggunakan lisannya. Menurut penelitian, wanita itu satu hari harus menghabiskan 20.000 sampai 30.000 kata-kata. Laki-laki itu cuma 5.000 sampai 7.000. Kira-kira nek tukaran menang dia. Panjang kali lebar kali itu. Jadi pada perempuan itu kata-katanya lebih banyak karena apa? Memang tugasnya itu untuk mendidik anak. Gula mentah anak kan harus banyak ngomong kan? Nah, tapi ini sering disalahgunakan untuk nyeneni bojone. Nek bojone nanti diseneni, suwi-suwi malah kuru janjine kuru kena stroke nanti. Ingat ya, pada laki-laki itu otaknya itu yang jalan cuma kanan atau kiri tok. Kalau perempuan kanan kiri oke. Jadi nek nyeneni itu temanya ndak enteng. Ya, temanya ndak habis-habis. Untung saja laki-laki itu diberikan mekanisme kalibrasi Allah, nek mikir bersatu otak tok, nek gak otak kiri, otak kanan. Karena itu kadang-kadang kalau dipanggil itu sering terjadi fenomena budekisasi. Jadi bapak ibu jangan tersinggung. Jadi kalau suaminya dipanggil itu kok kemudian nggak ngrungokne, itu diparani, dikeblek. Sebab laki-laki kalau sudah baca koran, lihat HP, baca WA, itu konsentrasinya cuma satu otak. Kalau nggak otak kanan ya otak dipanggil, kadang-kadang budak. Ini jangan membuat jenengan marah, tapi diparani, dikeblek. Mas, kopi ini loh. Itu ya. Ingat-ingat ini sering salah paham, sering tukaran aja gara-gara ya. Sering ya suami itu dandan-dandan. Ada yang sering dandan-dandan itu ya, motornya diudi orang apa-apa harus diudi. Jadi kadang-kadang kalau dipanggil kemudian tidak dengar, itu bukan karena dia itu cuek enggak, tapi memang mekanismenya gitu. Supaya apa? Budekisasi supaya umurnya itu awet muda. Kalau dia tidak budak, cepat mati sampai kena stroke nanti. Ingat ya, emosi itu lewat telinga. Jadi fungsi limbik, fungsi emosi itu letaknya di fungsi area Broca atau Wernicke. Broca Wernicke itu adalah untuk menangkap suara atau memantulkan suara. Itu takat ya, dekat dengan sistem limbik atau sistem emosi. Sering terjadi seorang suami itu sakit gara-gara apa? Disentak bojone. Sentak bojone atau goblok mendadak. Ya pada, karena saking sayangnya itu ya kadang-kadang ya nggak pengen keliru di depan istrinya, ya bojone pas emosi tadi langsung getak, langsung mendadak, langsung ngomong aja ya. Nah seperti ini karena apa? Ini karena memang pusat emosi itu letaknya dekat dengan telinga. Karena itu kalau jenengan itu kok budak, berbahagialah, berarti jenengan tidak akan kena stroke. Ya bukan cuek tapi kadang-kadang nggak kerungu. Nah maka itu istri harus ngeblek dulu. Pak, kilo kopi nih, kilo makme, kilo gitu ya. Jadi pakai sentuhan tuh baru bisa terbangun. Ya, ini salah satu cara atau trik saja supaya jenengan nanti ketika berumah tangga nggak sering salah paham. Ini kalau masalah keputihan, ini kalau menjelang menstruasi itu normal. Ya, kalau menjelang menstruasi, selain menstruasi normal. Tapi kalau ya keputihannya itu ternyata sering sekali, itu hati-hati. Biar dia lambelia, itu parasit. Berarti adus yang berudel, kalau kulit nggak pakai akeh, parasitnya mlebu. Atau sampai sudah kulino yang desa itu biasanya kalau bekal itu di sungai. Nek silitnya gak nyentuh, ya, gak menyentuh banyu, gak metu.
Makanya dikai jamban sehat kan banyak ya di kota. Itu kadang-kadang nggak dipakai karena apa, kebiasaan ya bokernya itu di sungai. Jadi kalau dodok kemudian nggak kesentuh air, ya, itu nggak keluar ya tinjanya. Nah seperti ini kadang-kadang ya ketika di sungai itu banyak sekali giardia, parasit itu biasa masuk di vagina, nanti bisa menimbulkan keputihan namanya giardiasis. Bagi yang rumahnya ya country road itu harus hati-hati ya, karena kadang-kadang kebiasaan ini nggak enak yang rumah saya naik jumlah ngapi itu kadang-kadang yang kali. Tapi kalau jenengan berpergian pesiar gitu kadang-kadang malah enak di kali daripada di WC. Itu ada giat-giat. Tapi kalau penyakit kelamin itu adalah seperti nanah, baunya busuk sekali. Itu kalau penyakit kelamin. Kalau yang berkaitan yang normal itu putih, kalau dengan lidi itu ditarik itu seperti lendir. Kalau dilihat di mikroskop ya seperti tumbuhan paku tadi. Nah ini berarti normal. Mimpi basah pada laki-laki. Jadi melihat ini bojoku ini impoten apa enggak, caranya dengan iso ndak sebelum ereksi. Cara nengeri bojo sampean itu poten atau tidak didelok saka turune. Nek turune itu molak-malik, mau sak masik sampai ngiler-ngiler membuat peta di mana-mana. Itu berarti sehat. Paham ini ya? Tapi kalau kemudian dia itu kok tidur meneng jekukruk ya, orang obah-obah, nah itu supaya diobatin. Ya, paham ini ya? Dilihat dari pola tidurnya. Karena tidur yang rapid eye movement, matanya itu bergerak-gerak, ini sering kemudian diiringi dengan molak-malik. Tapi kalau non-REM, rapid eye movement-nya itu tidak terbentuk, ini biasanya tidurnya meneng saja. Ini kualitas tidur yang tidak bagus. Dan biasanya kalau tidak sakit, ya mau sakit. Ya, karena itu jenengan nanti kalau melihat ya sang suami kok atau istrinya kok meneng jekukru, kayak gering gitu. Ya. Karena itu jenengan harus berusaha ya untuk kemudian lebih refresh atau bukan lagi. Ya, permasalahan pada laki-laki itu masturbasi atau onani. Karena jarak menikah yang terlalu panjang kan. Jadi menikahnya kadang-kadang umur 30 ya. Karena terlalu lama nunggu itu kadang-kadang juga film bokep gitu ya. Akhirnya kemudian berakhir dengan masturbasi. Apakah membahayakan? Enggak. Sih membahayakan kalau dia itu preokupasi atau mancep kenikmatan seksual itu bukan hubungan suami istri, tapi pada onani atau masturbasi. Itu yang berbahaya. Apa kemudian ya dengkulnya malah klotak-klotak orang enak ya. Jadi kalau orang itu dengkulnya klotak-klotak berarti dengkulnya tidak pernah dilatih. Paham ini ya? Cara melatih dengkul bagaimana? Harus sering naik tangga. Sehingga jenengan kalau ini dilatih sejak muda, maka jenengan ketika usia 60-70 ini tidak ngapur. Karena membran sinovialnya kuat, sudah dilatih sejak dulu. Pada perempuan ini sering terjadi kaki sendinya sering kaku karena apa? Karena menopause ya. Begitu menopause selesai, membran sinovial itu menjadi tidak berfungsi. Sehingga akhirnya kemudian terjadi banyak kaku sendi, nyeri semua, ini ditekuk malah berat dan sebagainya. Nah, kalau jenengan tuh pengen menstruasinya agak panjang, maka jenengan satu menghindari stres, kedua jenengan asupan hormon estrogenik ya dari tanaman. Apa itu? Yaitu adalah susu deli. Paham ya susu deli? Susu deli itu kalau diminum pada anak remaja maupun remaja putri, kulitnya jadi halus. Ya, kemudian hormon estrogennya itu menjadi lebih kuat. Kalau dia menopausnya lebih panjang. Paham ya ini ya? Sebab kalau sudah menopause itu tensi naik, asam urat naik, kolesterol naik, rematik ya absen sampai rematik, ya absen sampai kaku sendi dan sebagainya. Jadi repot nanti. Jadi dengan memperpanjang siklus menstruasi tadi dengan mengkonsumsi yang namanya ya, zat yang mengandung fitoestrogenik, yaitu estrogen yang dari alam. Ini banyak didapat pada
pada susu delay. Nah kalau laki-laki minum susu delay bagaimana? Kalau remaja banyak minum susu delay sebelum usia 13 tahun, itu penisnya jadi kecil. Namanya mikropenis. Ingat ya, anak-anak ini sampai sing lanang udah dikei susu delay. Banyak sekali terjadi kasus yang dikonsulkan di andrologi Surabaya. Ini paling sering itu karena mikropenis. Pertumbuhan penis itu sampai usia 13 tahun. Paham ya ini ya? Karena itu ketika dikasih obat, dikasih pembesar, macam-macam itu sampai usia 13 tahun. Lalu sampai di atas 13 tahun ini mesti pakai solidin apa solidon. Paham ya? Yang besar itu bukan karena alami, tapi pakai silikon. Kalau silikon bahaya, kalau meletus kayak lindadi itu, kalau meletus ya totalan nanti. Ya, karena ya, solidin tadi gampang meletus. Apalagi harganya sih murah itu bahaya. Ya, karena itu jenengan nggak usah lah tertarik dengan yang macam-macam tadi. Jadi untuk membesarkan penis usia sampai usia 13 tahun. Kalau di atas itu orang usah dipaksa. Wes sak mono diterima kan ya. Ya ini yang kemudian ya membuat orang kadang-kadang pikirannya macam-macam hanya gara-gara itu. Karena itu ketika ya seseorang itu jadi lecet, infeksi dan sebagainya, sering terjadi kadang-kadang ada yang menggunakan ring, tahu ya ring, kayak ali-ali gitu lah, dimasukkan ke penis untuk apa? Mempertahankan siklus ereksi. Nah itu kalau kemudian kecilian, itu nanti kemudian tidak bisa mengecil itu. Kalau nggak bisa mengecil nanti dioperasi. Saya pernah waktu koas ya, waktu masih sekolah itu ada orang dipasang dengan monel jawabannya lebih cepat ya, akhirnya digergaji sampai 6 jam. Yang gergaji itu karena kadang-kadang itu ya pangkalnya itu dikasih ali-ali atau dikasih kayak cincin sehingga mempertahankan ereksi ini. Hati-hati kadang-kadang menggunakan keliru, akhirnya apa nggak bisa dicopot, nanti ujungnya berakhir di meja operasi. Ya, pemeliharaan yang lain saya kira ini sudah ya. Dari sini ada menanyakan, nah ini bisa mengilmui semua. Yang berbahaya tadi yang saya itu nggak goponeh gitu ya. Nah, itu untuk mencegah supaya anak perempuan nanti kalau dia sudah dewasa nggak kena rubella. Sebab rubella itu tidak bahaya, tapi kalau kenaan janin bisa terjadi cacat. Dan dengan usianya kelahiran 80, 90 mungkin belum disuntik ya, yang disuntik 2002 misalnya. Yang generasi alpha itu baru disuntik ya. Yang jangan generasi G atau generasi ya, X ya. Jadi ya, generasi yang terdahulu itu enggak disuntik. Ya kemudian herpes. Jadi yang hanya itu tos, TH itu herpes. Nah herpes ini yang dimaksud bukan herpes zoster ya. Herpes zoster itu yang di punggung itu loh ya. Yang separuh itu, tapi ini adalah herpes simplex. Penyebabnya karena hubungan seksual. Jadi sering menimbulkan banyak sekali kekacauan pada janin. Jadi yang TORS tadi penyumbatan kelainan hormonal ini kalau kemudian sudah diobati, ya sudah ditemukan berarti diobati gampang. Kemandulan itu sering diobati karena apa? Penyebabnya tidak karuan. Paham ya? Tidak karuannya bagaimana? Ingat tadi penyebab kemandulan itu adalah suami loh, bukan istri. Ya jumlah spermanya tidak cukup. Coba bayangkan, sak cerutan 3 cc itu 300 juta. Nah sekarang ini kebanyakan laki-laki antara 60 sampai 100 tidak bisa dia memulai. Caranya bagaimana supaya jenengan subur? Pakai sarung. Isis, elastis, gelis. Praktis, demokratis. Jadi untuk infertil atau tidak punya anak, kalau dulu sebelum tahun 2020 itu 2 tahun nggak punya anak itu disebut infertil. Tapi kalau sekarang 1 tahun nggak punya anak itu sudah infertil. Kalau dulu kan 2 tahun ya, kalau sekarang 1 tahun. Jadi 1 tahun baru sudah periksa. Lagi sini Pak Mono.
Insya Allah kalau sudah tidak ada, ini yang berikutnya ya, ini untuk penyakit menular seksual itu kan dikerok kan, dan keroknya itu blend itu orang dibutuh kira-kira itu sering kemudian ambula pateli bagian atas itu kekerok sehingga kalau endometrium itu botak itu nanti sulit punya anak-anak. Paham ini ya, ini ngeroknya terlalu dalam sehingga endometrium itu tidak tumbuh, nanti yang digunakan untuk nidasi atau nempelnya ya sel telur dengan sperma tadi ya itu tidak akan bisa nempel, sering gugur, jadi nanti sering terjadi keluhan berulang ya. Terjadi abortus berulang ya, berarti abortus tidak steril, pendarahan, ini bisa dinding rahim, sobek ya. Yang abortus ini yang pakai tajam masukkan kerok gitu, kadang-kadang naik kepalanya dulu ya. Cara efektif mencegah aktivitas seksual sebelum menikah, nah ini pergaulan yang sehat. Matur nuwun, semoga bermanfaat ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya selamat menempuh hidup baru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan di dalam kebaikan, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi mawaddah itu cinta yang menggelora, ingat cuma 2-4 tahun. Kalau itu ada ya, yang namanya kehambaran-kehambaran. Kita harus dengan tutupi dengan apa ar-rahmah, yaitu welas asing ya. Harus ada kadang-kadang candle night party. Candle night party lah ya. Pesta dulu ujungnya nanti diselebrasikan ulang tahun siapa apa. Dalam rangka apa? Itu kemudian menggelorakan supaya cinta yang sudah meredup itu bisa bergelora. Jadi saya sekian, akhir kali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.